Baiklah, perkenalkan nama saya Dini Pramida Purba. Saya dari kelas C dengan NIM 23704071. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah perkembangan epidemiologi dan bagaimana penerapannya. Baiklah, pengertian epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia, serta mengapa terjadi distribusi penyakit seperti itu. Epidemiologi ini berkembang dari perkataan Yunani yang dimana epi yaitu upon, pada atau tentang, demos yaitu people atau penduduk, dan logia atau knowledge dan ilmu. Pada awalnya, epidemiologi mempunyai pengertian sempit sebagai ilmu tentang epidemik, yang dimana penyakit yang banyak menimpa penduduk. Namun, dengan perkembangan waktu, epidemiologi telah berkembang menjadi suatu disiplin riset yang nyata yang menganalisis masalah kesehatan secara kuantitatif. Baiklah, sejarah perkembangan epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan keadaan pada peristiwa terkait kesehatan pada populasi dan penerapannya untuk mengendalikan masalah kesehatan. Sejarah perkembangan epidemiologi telah berkembang sejak zaman dahulu dan masih terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah beberapa milestone dalam sejarah perkembangan epidemiologi. Yang pertama, pengertian perkembangan. Epidemiologi telah mengalami perkembangan pengertian dimulai dari Hirsch tahun 1883 yang mengartikan epidemiologi sebagai gambaran kejadian penyakit pada manusia, hingga Omran pada tahun 1974 yang mengartikan epidemiologi sebagai studi tentang terjadinya dan distribusi keadaan kesehatan penyakit dan perubahan pada penduduk. 2. KLB atau kejadian luar biasa. Sejak zaman dahulu, epidemiologi telah digunakan untuk menganalisis kejadian luar biasa seperti kolera pada tahun 1840 yang terjadi di distrik Soho, London. Perkembangan ilmu. Epidemiologi telah berkembang sejak Perang Dunia Kedua dan pemikiran epidemiologi terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi seperti pengembangan mikroskop dan pengembangan statistika telah mempengaruhi perkembangan epidemiologi. Untuk penerapan epidemiologi, epidemiologi telah berkembang menjadi suatu disiplin riset yang nyata dan telah digunakan untuk mengendalikan masalah kesehatan seperti pandemi COVID-19. Sampai saat ini, epidemiologi telah banyak mengalami perkembangan, mulai dari perkembangan pengertian, perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, hingga penerapan. Selanjutnya, ada beberapa tokoh penting dalam sejarah perkembangan epidemiologi, antara lain yang pertama Hippocrates. Pada tahun 377 sampai 460 sebelum Masehi, dikenal sebagai epidemiologi pertama. Hippocrates mengajukan konsep analisis kejadian penyakit seperti rasa dan juga memperkenalkan istilah epidemi dan endemi. Untuk yang kedua yaitu John Graham, yaitu pada tahun 1662, yang dimana menganalisa laporan mingguan kelahiran dan kematian di London. Dalam bukunya The Nature and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality. Inilah untuk pertama kalinya pola penyakit penduduk diukur. Ia juga mencatat besaran perbedaan kelahiran dan kematian antara laki-laki maupun perempuan. Besarnya kematian bayi menurut musim menekankan pentingnya pengumpulan data penyakit secara rutin yang menjadi dasar bentuk epidemiologi modern. Yang ketiga ada Antonio van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723. Leeuwenhoek adalah seorang ilmuwan amatir yang menemukan mikroskop, penemu bakteri dan parasit pada tahun 1674, penemuan spermatozoa pada tahun 1677, dan penemuan bakteri telah membuka tabir suatu penyakit yang akan sangat berguna untuk analisis epidemiologi selanjutnya. Yang keempat ada Robert Hooke.
Robert Koch menemukan bakteri tuberkulosis pada tahun 1882. Selain itu, Koch berperan memperkenalkan tuberkulosis pada tahun 1890 yang dianggapnya sebagai suatu cara pengobatan TBC. Yang kelima ada John Snow pada tahun 1854. Ia mengungkapkan tentang penggunaan pendekatan epidemiologi untuk mengatasi wabah kolera di London. Yang keenam ada Percy Calvert, yaitu melakukan pendekatan epidemiologis dalam menganalisis meningginya kejadian kanker skrotum. Dia memikirkan bahwa tentu ada sesuatu atau faktor tertentu yang berkaitan dengan kejadian penyakit tersebut. Yang ketujuh ada James Lind pada tahun 1747 berhubungan dengan sejarah hubungan kekurangan vitamin C. Mereka dikenal sebagai Bapak Trial Klinik. Yang kedelapan ada Bapak R. Dole dan A.B. Hill, yaitu pada tahun 1950, yang dimana kedua nama ini yang berkaitan dengan cerita hubungan merokok dan kanker paru. Keduanya adalah peneliti pertama yang mendesain penelitian yang melahirkan bukti adanya hubungan antara rokok dengan kanker paru-paru. Dan untuk penerapan epidemiologi yaitu ilmu yang digunakan untuk menganalisis dan mengendalikan penyakit dan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan hewan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan epidemiologi. Yang pertama yaitu penyakit kanker. Penerapan epidemiologi dalam penelitian kanker merupakan salah satu contoh penggunaan epidemiologi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit kanker. Yang kedua yaitu surveillance kesehatan. Penerapan epidemiologi dalam surveillance kesehatan sangatlah berkaitan atau saling berhubungan dengan penerapan epidemiologi lapangan. Surveillance kesehatan yang efektif dapat membantu mendeteksi, mengelola, dan mengurangi dampak bencana kesehatan. Yang ketiga yaitu pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, penerapan epidemiologi sangat penting untuk mengendalikan wabah tersebut. Epidemiologi digunakan untuk menganalisis pola penyebaran, mengidentifikasi faktor risiko, dan mengembangkan strategi pengendalian. Yang keempat yaitu penyakit menular. Penerapan epidemiologi dalam penelitian banyak penyakit yang menular seperti SARS-CoV-2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi dampak penyakit tersebut. Yang kelima yaitu penyakit kronis. Penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit kronis seperti diabetes bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit tersebut. Yang keenam, penyakit kanker. Penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit kanker seperti kanker paru-paru bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit tersebut. Yang ketujuh yaitu penyakit payudara. Penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit payudara seperti kanker payudara bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit tersebut. Dan yang kedelapan yaitu penyakit kolorektal. Penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit kolorektal seperti kanker kolorektal bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit tersebut. Dan yang kesembilan yaitu penyakit hati.
penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit hati seperti kanker hati bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut. Yang kesembilan yaitu penyakit paru. Penerapan epidemiologi dalam penelitian penyakit paru seperti kanker paru bertujuan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan mengurangi kematian akibat penyakit tersebut. Penerapan epidemiologi dalam penelitian dan pengendalian penyakit dan kejadian yang berhubungan dengan kesehatan sangatlah penting untuk mengurangi kematian dan mengurangi dampak negatif dari penyakit dan kejadian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan epidemiologi dan penerapannya. Terima kasih.